sama untuk para moderator, untuk moderator tentunya, dan narasumbernya. Di sesi 2 ini kita langsung saja materi yang akan dibawakan oleh narasumber terkait mengenai kepemimpinan kepala sekolah, revitalisasi membangun komitmen bersama melalui supervisi di SMAN 1 Pacet. Saya langsung saja berikan kepada Bapak Moderator, yaitu Pak Dede Supriyatna. Silakan untuk memandu diskusinya. Baik, Terima kasih Pak Ipan. Kemudian ada saran dari Ibu Hanisa untuk host dan moderator juga nanti boleh diaktifkan kameranya. Ibu, saya sudah aktifkan kameranya. Kemudian Pak Ipan tolong aktifkan lagi kameranya. Ya, kameranya sudah diaktifkan, Pak. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu PCT Base 6 Jabar. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW. Topik yang akan kita bahas pada sesi ini yaitu kepemimpinan kepala sekolah, revitalisasi membangun komitmen bersama melalui supervisi di SMKN 1 Pacet. Nah, ini materi masih tentang kepemimpinan seorang kepala sekolah, seperti itu. Melalui best practice ya. Jadi ini sangat penting sekali, apalagi bagi kita atau misalkan Bapak Ibu PNS yang pastinya akan memerlukan best practice untuk kenaikan pangkat dan golongannya. Nanti bisa tanyakan kepada narasumber kita, gitu ya, seorang ahli dari SMKN 1 Pacet. Kemudian gue juga kepala sekolah di SMKN 1 Pacet. Pada kesempatan ini masih tetap saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dede Supriyatna. Kemudian hostnya masih tetap Pak Ipan Aditya Sujana dari Guru SMN 1 Ciplongkor, dan narasumber kita yang terhormat Ibu DRA Ida Yuniati Surtika MM selaku kepala sekolah dari SMKN 1 Pacet. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, mangga kepada Ibu untuk memaparkan sesi kedua hari ini. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Pak Dede, terima kasih Pak Ipan. Kita mulai lagi di sesi yang kedua. Tetap semangat, tetap sehat, ya. Tetap kita masih bisa beraktivitas. Mudah-mudahan lebih dimudahkan, dilancarkan dalam setiap kegiatan, sehingga kita mempunyai nilai manfaat ke depannya, sehingga best practice yang sudah saya kerjakan di SMK Negeri 1 Pacet, saya informasikan langsung saja mungkin ya ke materi, karena tadi yang pertama sudah ini, tapi tetap kita selalu bermunajat kepada Allah. Hari ini kita mudah-mudahan diberi kekuatan, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita limpah curahkan kepada junjungan Allah baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan syafaatnya di akhir zaman. Amin. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan best practice kepala sekolah kaitannya dengan kepemimpinan kepala sekolah revitalisasi membangun komitmen bersama melalui supervisi di SMK Negeri 1. Pertama ingin saya sampaikan bahwa kepala sekolah sebagai leader dalam suatu lembaga yang disebut dengan pendidikan, ini bagaimana nanti goalnya bahwa
pendidikan di SMK terutama, ini karena best practice-nya di SMK, pendidikan sekolah menengah kejuruan, bagaimana menghasilkan sumber daya manusia dengan predikat kompeten, mampu bekerja di dunia usaha, industri, berwirausaha, dengan siap berkompetisi baik di dalam maupun di luar negeri, tentu berlandaskan akhlak yang mulia. Itu goalnya dari SMK berdasarkan pengalaman saya memimpin di sekolah ini. Tentunya ketika saya sampaikan tadi kenapa harus mampu berkompetisi baik di dalam dan di luar negeri, karena nanti kita mampu mengukur sampai sejauh mana kita selaku leader di dalam melaksanakan setiap kegiatan dengan beberapa strategi yang kita lakukan, mulai dari mensupervisi kondisi dari 8 standar barangkali yang ada di SMK. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kalau untuk best practice biasanya kita yang harus dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi mengidentifikasi masalah. Selain dari tadi kita tentu yang paling umum adalah bagaimana pendahuluan dari sebuah best practice. Permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, sehingga ketika kita mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di sekolah, jadi nanti kita bisa merumuskan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Tentu dengan tadi saya sampaikan strateginya adalah melalui supervisi. Pertama adalah membuat perencanaan program supervisinya, kemudian melaksanakan program supervisi, mengevaluasinya juga, kemudian mensosialisasikan dari program supervisi tersebut. Dan selanjutnya adalah membuat SK penunjukan. Kemudian juga membuat jadwal supervisi dan melaksanakan supervisi tersebut, sehingga kita tentunya di dalam pelaksanaan juga harus membentuk tim, karena tidak mungkin kepala sekolah seperti yang saya sampaikan tadi mampu mensupervisi semua guru. Tentunya kita harus membentuk tim untuk bisa supervisi ini dilakukan oleh beberapa waka yang ditunjuk sesuai dengan SK. Kemudian dari rumusan-rumusan masalah tersebut, kita menindaklanjuti bagaimana implementasi di lapangan sekaitan dengan pelaksanaan dari supervisi tersebut. Bapak Ibu, karena di sini saya sampaikan yang pertama, tadi ini udah, jadi latar belakangnya itu dimulai dari bulan Juni tahun 2018. Yang pertama saya lakukan ketika memotret sekolah awal di tahun 2018, melakukan observasi dan memotret kondisi awal di SMK 1 Pacet, salah satu sekolah revitalisasi dari 219 SMK se-Indonesia. Nah, ini ada persoalan yang paling prioritas di dalam pengelolaan SDM. Kenapa saya sampaikan di pengelolaan SDM? Karena ini sangat urgen, sangat prioritas. Karena yang akan menggerakkan, yang akan melaksanakan kegiatan di sekolah adalah sumber daya manusia. Saya yakin kalau yang namanya sekolah revit itu sudah didukung oleh peralatan-peralatan sarana dan prasarana yang cukup representatif. Jadi di sini saya ingin pertajam adalah di pengelolaan SDM. Karena tentu di dalam pengelolaan SDM butuh sebuah komitmen bersama yang dilaksanakan melalui supervisi ini dengan yang saya sebutkan tadi, membentuk teamwork yang solid, merumuskan visi misi. Jadi kita harus mampu menggerakkan warga sekolah secara keseluruhan, bagaimana kita membuat visi misi kemudian merealisasikan visi misi sekolah tersebut bersama pengawas dan tentu saja melibatkan juga komite sekolah, karena arah kebijakan ke depan dengan berkoordinasi dengan pengawas dan komite sekolah tentu kita akan mampu melaksanakan visi misi ke depan untuk goalnya SMK revitalisasi. Kemudian landasan hukumnya.
landasan hukum dari Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah sudah cukup jelas ya. Di dalam Peraturan Menteri tentang standar kepala sekolah tentu mempunyai 5 dimensi kompetensi kepribadian, manajemen, supervisi, sosial. Ini adalah bagian yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Nah, salah satunya yaitu supervisi. Bagaimana kita mampu mensupervisi sekolah sehingga mampu menindaklanjuti persoalan-persoalan yang ada di sekolah sehingga kita mampu mengembangkannya, mampu mengevaluasi sampai sejauh mana atau capaian yang sudah dilakukan sebelum pengembangan ke depannya. Kemudian yang saya sampaikan di sini di dalam slide, Presiden menegaskan perlunya revitalisasi. Mungkin yang bukan SMK, barangkali revitalisasi SMK itu apa sih? Nah, di sini saya buka dari Presiden menegaskan perlunya revitalisasi SMK adalah untuk meningkatkan kualitas SDM. Ini Inpres tersebut menugaskan Kementerian dan Kebudayaan untuk membuat peta jalan pengembangan SMK. Bagaimana menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan. Karena bedanya SMA dengan SMK, kita ini SMK harus punya mitra, yaitu DUDI perguruan tinggi, DUDI masyarakat sekitar atau stakeholder yang tentu nanti harapannya adalah dengan kompetensi yang sesuai dengan pengguna lulusan, jadi kita harus membangun link and match yang harus kita lakukan. Kita lanjut, yang saya sebutkan tadi secara umum, identifikasi dari 8 standar yang memang harus ada di dalam sekolah. Ada standar isi, proses, kompetensi lulusan, SAPRAS, pengelolaan, pembiayaan, standar pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dari 8 standar yang ada ini, saya menggarisbawahi kaitannya dengan tadi yang supervisi tersebut adalah bagian dari kompetensi kepala sekolah. Tentunya mencakup 8 standar yang ada di dalam SNP ya, yang ada di SMK. Kemudian lanjut, pertama kita merumuskan masalah. Nah, bagaimana kepemimpinan kepala sekolah revitalisasi dengan membangun komitmen bersama melalui supervisi yang ada di SMK Pacet. Jadi harus mampu mengakselerasi pengembangan sekolah di SMK Negeri 1 Pacet. Kenapa demikian? Karena sekolah ini paling awal sudah ditunjuk menjadi sekolah rapid, menjadi sekolah rujukan bagi sekolah-sekolah lain, tentunya harus bisa menjadi referensi bagi sekolah-sekolah yang lain yang belum ditunjuk menjadi sekolah rapid. Kemudian kita lanjut, Bapak Ibu, tentunya di dalam membangun komitmen melalui supervisi menuju revitalisasi ini seperti apa yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Kondisi awal di bulan Juni 2018. Di dalam pelaksanaan learning, teaching and learning, pembelajaran masih ada yang menggunakan metode konvensional. Kemudian juga sebelumnya masih ada beberapa guru yang belum S1. Ini kondisi awal. Nah, kemudian belum optimalnya guru dalam pengembangan diri. Artinya bukan berarti tidak baik, artinya belum optimal, belum lebih bisa menjadi rujukan yang betul-betul bisa menjadi model bagi yang lain. Kemudian juga saya sampaikan di dalam learning improvement, innovation and change, belum adanya inovasi dan perubahan dari guru yang menjadi referensi bagi lingkungan sekitar atau sekolah-sekolah yang belum ditunjuk revitalisasi. Belum optimalnya pendelegasian dan monitoring tata kelola sekolah juga
terdelegasikan dengan baik. Kemudian juga di sini belum optimalnya hubungan kerjasama kemitraan sekolah dengan masyarakat atau stakeholder. Nah, ini kondisi awal ketika tahun 2018. Kita lanjut, Ibu Bapak. Bicara supervisi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kita lanjut. Bagaimana kita melakukan strategi supaya komitmen bersama melalui supervisi menuju revitalisasi ini di tahun 2018 dan 2019, berarti di sini harus merefleksi kepemimpinan sekolah melalui supervisi. Ini yang sedang saya lakukan. Kemudian memahami dan mengeksplorasi peluang-peluang untuk peningkatannya seperti apa. Kemudian juga memonitor perubahan pada perilaku dan aksi kepemimpinan dari kepala sekolah. Artinya saya sebagai kepala sekolah, bagaimana kita melakukan sebuah perubahan, ada perilaku dan aksi yang harus dilakukan. Kemudian juga memonitor perubahan pada perilaku aksi kepemimpinan dari si kepala sekolah tersebut. Yang berikutnya adalah mendapatkan umpan balik atau feedback terhadap kinerja, ya, kinerja dari apa yang sudah kita lakukan. Kemudian juga ada leadership atau membuat action plan. Kalau di sekolah revitalisasi biasanya membuat yang namanya SDP, School Development Plan. Kemudian juga merencanakan program learning serta peluang pengembangan dan peningkatan. Nah, ini saya gabungkan dari 6 kompetensi yang ada di tahun 2018 ini. Saya mensupervisi dari beberapa kompetensi keahlian yang memungkinkan bagaimana dari kompetensi ini yang menjadi unggulan dari sekolah rapid sesuai dengan Impres tentunya adalah nawacita, yaitu pertanian, kemudian industri kreatif, kemudian juga pariwisata. Ini juga bagian-bagian nawacita yang kita kembangkan untuk di SMK Negeri 1. Kemudian dari strategi yang sudah kita lakukan, kita membuat sebuah kesimpulan, kita tarik kesimpulan dari kemungkinan identifikasi masalah, rumusan masalah. Kita buat sebuah kesimpulan bahwa pertama yang harus kita rumuskan adalah visi dan misi dengan melibatkan teamwork yang terdiri dari para waka, kemudian juga pengawas dan komite, yang nanti tentunya visi misi ini disampaikan lagi atau didiseminasikan kepada seluruh warga. Kebijakan untuk pengembangan pendidikan. Yang ketiga, mampu mencari solusi positif dengan inovasi dan kolaborasi untuk membuat sebuah keputusan berdasarkan data dan informasi yang akurat. Yang keempat, mampu mengkoordinasi atau mengkomunikasikan, menegosiasikan dan mengkolaborasikan secara efektif untuk pengembangan sekolah, baik di internal maupun di eksternal. Dan yang kelima, memiliki kemampuan memahami konteks, sanggup untuk melakukan komitmen bersama melalui supervisi dalam rangka pengembangan sekolah menuju revitalisasi dengan membangun jejaring. Itu terbangunnya tadi yang saya sebutkan adalah adanya link and match beberapa mitra yang sudah kita kerjasamakan untuk pengembangan sekolah ke depannya. Kemudian Bapak Ibu, dari simpulan yang saya sampaikan, bagaimana kita menindaklanjuti atau membuat rencana tindak lanjut ke depan, menata dan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, baik sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien, dengan menjadi sekolah sehat tingkat nasional. Alhamdulillah, SMK Negeri 1 Pacet tahun 2019 menjadi sekolah sehat Jawa Barat peringkat pertama. Jadi sedang menuju sekolah sehat tingkat nasional.
tentunya kita berdoa mudah-mudahan di tingkat nasional Jawa Barat yang diwakili oleh SMK Negeri 1 Pacet bisa menghasilkan yang terbaik atas nama Jawa Barat, karena kita menjadi perwakilan Jawa Barat untuk bisa menjadi sekolah sehat tingkat nasional. Yang kedua, tersertifikasinya guru produktif LSP P3, karena kebetulan kita ini sudah menjadi TUK. Jadi LSP P1 kita sudah punya beberapa jejaring untuk melaksanakan sertifikasi di SMK Negeri 1 Pacet. 3, tindak lanjutnya adalah menghasilkan siswa juara lahir batin di tingkat nasional maupun internasional. Tahun 2018 kita juga sebenarnya sudah mewakili Indonesia untuk berangkat ke Jepang, mewakili SMK se-Indonesia, itu sudah kita lakukan dan alhamdulillah luar biasa hasilnya, sehingga bisa barangkali menginspirasi dari sekolah-sekolah lain bagaimana kita bisa berkiprah setingkat SMK di ranah internasional. Kemudian yang keempat, menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Jadi adiwiyata mandiri yang sudah ada di SMK Negeri 1 Pacet, adiwiyatanya sudah, jadi tinggal melaksanakan sekolah adiwiyata mandiri. Kemudian yang kelima, mengembangkan teaching factory di semua kompetensi keahlian. Jadi yang diunggulkan di SMK Negeri 1 Pacet adalah basicnya karena pertanian, yang diunggulkannya adalah pertanian dengan tentu berkolaborasi dengan semua kompetensi keahlian yang ada 6, dan sekarang bertambah 1 lagi jadi 7 kompetensi keahlian, ditambah dengan ada kompetensi keahlian agroindustri. Nah ini yaitu kita lanjut dengan ke-6, membangun miniatur atau kelas industri lah, dengan program 4 tahun. Jadi bahasanya kelas industri bukan membuat pabrik di sekolah, tetapi bagaimana siswa-siswa yang program 4 tahun, yang agroindustri ini, setelah mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran 3 tahun di SMK, 1 tahunnya adalah magang di industri. Jadi anak-anak ini sudah betul-betul kompeten, sudah menguasai budaya kerja, etos kerja yang dibangun selama magang di industri 1 tahun. Jadi tahun keempatnya itu magang di industri. Kemudian yang ke-7, mengembangkan ekowisata agriculture. Yang saya sebutkan ini adalah kolaborasi semua kompetensi keahlian yang ada diikut sertakan untuk mengusung agriculture atau basic pertaniannya dengan mendatangkan semua komponen untuk bisa menjadikan sekolah ini tempat pelatihan untuk pengolahan hasil pertanian ataupun pertanian dari semua kalangan, baik itu dari PAUD, TK, sampai kepada BUMN ataupun Pemda misalnya yang ingin berlatih kaitannya dengan pertanian dan pengolahan hasil pertanian, itu bisa datang ke SMK Negeri 1 Pacet. Seperti Krakatau Steel misalnya yang menjelang purna tugas, nah tentu ini bisa berlatih untuk kegiatan ekowisata. Kemudian yang ke-8, mendorong pendidik dan tenaga kependidikan untuk pengembangan diri, mengikut sertakan pengembangan diri dari SDM yang ada di SMK Negeri 1 Pacet ini untuk lebih punya nilai plus, karena menjadi rujukan bagi yang lain. Tentunya saya mendorong para pendidik dan tenaga pendidikan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan BINTEK atau yang sifatnya untuk pengembangan pendidikan ke depan, itu kami sangat mendukung. Kemudian yang 9, proses pembelajaran menggunakan IT, IoT, dan AI itu sudah nanti ditindaklanjuti. Untuk IoT dan AI-nya itu sudah kita persiapkan sehingga bisa mengikuti pembelajaran 4.0 ke depan sesuai dengan harapan bahwa untuk sekolah revitalisasi menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah
sekolah yang berprestasi. Kemudian yang ke-10 menjadi sekolah rintisan BLUD. Ini barangkali untuk BLUD ini kita menunggu pergubnya, karena untuk draft dari BLUD-nya sendiri itu sudah dibuat, sudah dirancang. Kebetulan saya termasuk salah satu yang ikut merancang BLUD untuk di Provinsi Jawa Barat yang akan diterapkan di SMK. Nah, tentu ini menjadi salah satu bagian yang harus nanti kita laksanakan sehingga kegiatan yang ada produksi di SMK Negeri 1 Pacet ini punya payung hukum yang jelas, punya kekuatan hukum yang jelas dengan adanya BLUD ini. Nah, itu untuk rencana tindak lanjutnya. Yang sebagian sebenarnya sudah dilaksanakan di tahun 2019, karena kita sekarang di tahun 2020, ini best practice-nya tahun 2019. Ini ternyata sudah selesai, Bapak Ibu. Itu barangkali gambaran best practice yang saya lakukan, bagaimana sekolah ini menjadi bagian atau salah satu rujukan. Barangkali kemarin setelah masuk di tatanan 360 SMK se-Indonesia dan dipilih menjadi 20 SMK yang menjadi rujukan se-Indonesia, salah satunya SMK Pacet masuk ke dalam kategori yang 20 sekolah menjadi rujukan dari 350 sekolah yang ditunjuk se-Indonesia. Dan di Jawa Barat kita termasuk peringkat untuk sekolah revitalisasi. Ada 4 sekolah, SMK Negeri 1 Pacet, SMK Negeri 1 Mundu, SMK Negeri 1 Cimahi, dan SMK Wikrama Bogor. Itu ada 4 sekolah yang kemarin mendapat penghargaan di tataran nasional. Jawa Barat 4 sekolah dari 350 sekolah yang ada di Indonesia yang ditunjuk menjadi sekolah revitalisasi. Itu saja barangkali gambarannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terinspirasi, barangkali kita sharing dari pengalaman yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan menjadi ada sedikit pencerahan. Ternyata yang paling penting adalah membangun komitmen. Itu saja barangkali. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Kemudian kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini bisa Bapak Ibu audiens untuk langsung chat di Webback atau misalkan bisa bertanya langsung. Kemudian silakan nanti sebutkan namanya, kemudian asal instansinya dari mana, seperti itu. Nah, kepada Bapak Ibu apabila ada yang mau bertanya silakan bisa tombol push-nya dipencet, bisa langsung menanyakan kepada Ibu tentang materi yang disampaikan. Baik, mangga Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu narasumber yang sudah memaparkan begitu banyak tentang Negeri 1 Pacet, ya. Sehingga tapi membuat saya jadi tidak fokus kepada judul dari presentasinya, Bu. Karena kalau tidak salah judul presentasinya adalah bagaimana menggunakan supervisi kelas untuk membangun berdaya
agar sumber daya manusia ini punya komitmen untuk sekolah menjadi sekolah yang refit. Jadi pertanyaan saya, dalam posisi saya sebagai guru, bagaimana saya memahami supervisi ini sebagai bagian dari untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Karena dari posisi guru, supervisi ini dianggap sebagai beban, bukan bagian dari cara meningkatkan kualitas sekolah. Mungkin itu, Bu. Maaf, dengar tidak suara saya? Kedengaran, Pak, sangat jelas. Sangat jelas, alhamdulillah. Itu saja dulu. Sambung setelah Ibu memberikan tanggapan atas pertanyaan saya. Pangkin hala abdi selamat widayat di SMA Bojong Picung rerencangan Pak Dede. Oh iya. Mohon kalau ada sering ameng ke Taman Bunga jadi sok ningali sekolah. Ya sekolah keren bisa. Ternyata memang dalamannya luar biasa. Mangga Ibu. Oke. Mangga. Pak moderator mau ini atau langsung? Bisa langsung, Bu. Langsung saja dijawab. Langsung saja dijawab. Langsung saja dijawab. Iya, Bu. Ya, siap, Bapak. Pak Selamat ya, salam kenal ya. Iya, sama. Nanti kita jumpa setelah COVID, kita sharing ya. Tetap semangat. Ya, jadi begini Pak, sebenarnya supervisi ini adalah bagian yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah. Jadi kalau guru merasa beban, saya yakin nggak usah jadi beban Pak sebenarnya. Karena begini, untuk menghasilkan sebuah lembaga pendidikan yang baik, tentunya ini dibangun oleh sebuah komitmen dari guru. Jadi guru itu bisa mengambil peran gitu Pak. Bisa mengambil peran, karena kalau di list kaitannya dengan supervisi itu sendiri kan sudah ada jadwalnya, kemudian juga ada sosialisasi dulu, nanti seperti apa, perangkat-perangkat yang harus disiapkan juga seperti apa. Jadi kalau zaman sekarang kan itu nggak usah jadi beban gitu. Jadi buat simpel aja, dibuat simpel, tapi tetap sesuai dengan koridor gitu. Jadi Bapak bisa mengambil peran selaku guru nih, bagaimana saya ingin mengembangkan lembaga yang dicintai ini, misalnya peran saya itu harus apa sih sebenarnya sesuai dengan job desk atau topoksi dari Bapak selaku guru gitu. Nah ini sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah dari hasil supervisi tersebut. Di sana kan ada hasil dari apa yang kepala sekolah supervisi ini yang harus diperbaiki, ini yang harus dipertahankan. Kemudian nanti ke depannya ini loh, sekolah ini arah kebijakannya mau ke sini. Nah, artinya sesuai dengan visi misi. Jadi tetap landasannya dari visi misi sekolah, Pak. Rujuk acuannya dari sana. Jadi sekolah ini mau dibawa kemana, tetap menjadi rujukan itu adalah visi misi sekolah. Jadi Bapak selaku guru yang ada di dalamnya bisa mengambil peran sesuai dengan Bapak di sekolah tersebut. Saya yakin sekolah tidak akan menjadi hebat tanpa ada guru-guru yang hebat di dalamnya. Saya yakin semua guru-guru punya punya keinginan untuk mengembangkan diri, punya keinginan untuk menjadikan sekolahnya hebat, yang membuat mereka bisa lebih nyaman di sekolahnya. Tentu ini harus ada peran penting sebagai kepala sekolah karena dia leader. Bagaimana supervisi ini bisa dilakukan dengan baik. Nah itu mungkin Pak gambarannya. Jadi jangan beban, tetapi dibuat enjoy dengan menyiapkan perangkat-perangkat. Tidak harus detail, kan sekarang lebih simpel. Tidak harus apa yang kita kerjakan detail, tetapi kebermaknaan dari apa yang sudah kita kerjakan. Kalau bahasa saya zaman dulu jadi guru itu ngajar itu adanya ruh pendidikannya yang harus dapat gitu. Jangan sampai kita mengerjakan segala sesuatu tapi ruhnya tidak dapat, sehingga pendampingan atau bimbingan kita kepada siswa ini hanya sifatnya menggugurkan kewajiban, tetapi bagaimana ruh pendidikan ini kita bangun dengan tentunya saya yakin
niatan dari Bapak Ibu guru yang hebat-hebat dan luar biasa ini untuk mengembangkan sekolah banyak kreativitas dan inovasi. Hanya saja belum terekspos atau belum bisa sharing dengan teman-teman yang lain bahwa saya punya keinginan untuk membangun sekolah dengan kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Itu barangkali Pak Selamat gambarannya. Halo? Pak Selamat? halo. Saya masih Ya. menyimak. Makasih banyak. Ya. Masih Jadi Bapak tetap semangat ya. Saya yakin Pak Selamat hebat ini. Ya gimana Pak Selamat? Ya. boleh? Bertanya seperti itu. Iya. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya berarti ya, Pak Selamat, mangga. Oke. Tadi yang kedua kan Ibu punya program agrowisata ya Bu ya? Iya, ekowisata agriculture namanya. Agrowisata, iya. Banyak soalnya Ya. tadi jadi tidak terlalu tersimak dengan baik. Ada program Ya. ekowisata, tadi ada hubungannya dengan Bapak Ibu yang sudah pensiun dan sebagainya ya. Iya, nanti ya bisa itu, ya. Enggak, kalau saya karena saya kebetulan guru biologi, Bu. Ya. Ya, kami sekolah menengah umum, tapi juga saya punya interest sama bidang pertanian. Alhamdulillah. Semisal begitu anak-anak saya ini ingin saya beri pengalaman, beri motivasi, bisakah kami berkunjung dan belajar tentang pertanian di sekolah Ibu? Sangat bisa Pak, dan kami tunggu. Sangat bisa dan kami tunggu. Ya. Jadi ini terbuka Pak. Saya ngejelaskan sebentar ya Pak ya. Jadi untuk ekowisata agriculture ini terbuka untuk, saya tadi sampaikan karena masyarakat ini bidang pertanian kurang menarik, mulai dari usia dini diperkenalkan bahwa ketahanan pangan ke depan 5 tahun ke depan semua orang akan masuk ke untuk mencari nafkahnya itu dari pertanian. Maka dari itu kita perkenalkan sejak dini. Jadi kalau SMA sebenarnya kan ada yang namanya kewirausahaan ya Pak ya. Ada kewirausahaan juga kalau tidak salah. Ini bisa belajar tentang pertanian, tentang pengolahan hasil pertanian. Itu bisa dikerjakan di sini. Dan kebetulan alhamdulillah peralatan yang kami punya paling lengkap se-Jawa Barat Pak. Untuk pengolahan hasil ya paling lengkap se-Jawa Barat. Kemudian juga resource-nya ya. Boleh Kenapa, komunikasi Bu? Boleh. Nanti ngobrolnya di luar ini juga boleh, silakan Pak. Iya betul Bu, di luar ini saja. Ya, nanti dengan Pak Dedi ya. Kita bisa belajar bareng-bareng. Pak Dedi saja Bu. Ya. Saya itu paling senang ketika orang tertarik dengan pertanian. Paling bahagia kalau orang senang ke pertanian. Nah, mudah-mudahan kami juga senang Bu, karena ternyata ada lembaga yang memberi kesempatan gitu, memberi akses buat kami untuk belajar pertanian dengan lebih baik begitu. Ya. Ini saja Bu, di luar forum ya Bu ya. Siap Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat dari SMA N1 Bojong Picung. Bapak feedback. Kemudian 10 menit. Ya, ada 10 menit Ibu. Ya. Apabila yang masih mau bertanya, kami persilahkan bisa lewat chat ataupun bisa lewat langsung raise hand. Ada 10 menit lagi sebelum close statement dari pemateri kita Ibu Ida Yunita Sritika. Silakan. Pak Agung. Bisa langsung bertanya Pak Agung. Halo. Ya. Halo. Iya
Ya, siap. Halo? Ada suara. Ada suaranya kedengaran? Ada Pak. Oh iya. Gini Bu, ingin bertanya, kan kalau jenjang SMK kan sudah khusus ada kerjasama antara Kak Dudi Bu ya. Ya betul. Kalau misalnya untuk jenjang SD Bu ingin melakukan kerjasama bisa nggak Bu, dan langkah apa saja yang harus ditempuh Bu? Terima kasih. Ya, sama-sama kerjasama ya Pak ya. Ya. Pak, kerjasama ini mencakup dari mulai SD, PAUD, TK, itu semua bisa kerjasama Pak. Jadi kalau misalnya Bapak dari SD kerjasama dengan kami, itu sangat bisa. Kita sudah punya DUDI yang bermitra dengan kita, karena hasil-hasil panen dari kita juga diserap oleh industri yang dikerjasamakan dengan kita Pak. Jadi kita memproduksi paprika. Nih di sekolah itu kan kita memproduksi paprika nih. Jadi yang pasarnya itu sudah ada, yang mesennya itu sudah ada, yaitu industri dengan living organik, gitu ya, dengan tani mandiri. Kita sudah punya mitra untuk menampung hasil-hasil produk kita, Pak. Jadi sudah ada industrinya. Jadi kalau misalnya Bapak nanti berminat untuk kerjasama dengan sekolah, itu sangat bisa. Dari mulai SD, SMA. Jadi nanti kita memberikan pembelajaran dasar tentang bagaimana mencintai pertanian aja dulu kalau untuk TK SD gitu ya. Nah, sambil nanti kita mengimplementasikan contextual learning di sekolahnya ataupun di rumahnya masing-masing, itu bisa dikerjasamakan. Kita bisa kerjasama dengan pesantren, kita bisa kerjasama dengan UMKM, kita bangun desa Pak. Karena yang pengalaman saya tahu, ketika terjadi krisis ekonomi, yang masih bertahan itu adalah home industry. Ya, salah satunya para petani yang bergerak di bidang misalnya tanaman hias, tanaman bunga, atau yang mengelola UMKM atau home industry kecil, itu masih bertahan di krisis ekonomi. Saya ingin ke depannya anak-anak milenial mulai dari usia dini ini harus diperkenalkan pertanian, harus mencintai pertanian, karena ke depannya 5 tahun ke depan ketahanan pangan ini menjadi buruan. Artinya semua orang nanti ingin masuk ke sana, Pak. Ini dibuktikan dari beberapa negara itu mereka sudah bergeraknya itu ke ketahanan pangan semua. Dari mulai Asia, Jepang, Taiwan, semua bergerak ke pertanian. Kemudian juga ke Eropa sama ke pertanian juga. Nah itu barangkali gambarannya. Begitu Pak Agung? Ya terima kasih banyak Bu. Soalnya saya juga ini Bu, untuk sekarang kan sudah zaman digital Bu ya. Anak-anak di SD juga saya bukan geram sih, agak sedikit prihatin. Mereka ya notabene kan rata-rata pinjam HP ke orang tuanya. Nah, saya ingin mengalihkan daripada mereka bermain HP, lebih baik mereka bercocok tanam lah, belajar tentang pertanian. Ya, betul. Berkebun misalnya ya. Di rumahnya kan bisa, Pak. Justru Bu, makanya saya ini, waduh, hebat-hebat gitu ya untuk para peserta ini gitu dalam materi-materinya. Mobil khusus ini untuk Ibu kan berbicara tentang agraris. Waduh, ini kan di lingkungan saya alhamdulillah gitu Bu ya, untuk padi kan. Nah, saya ingin belajar lebih dalam nantinya Bu. Barangkali saya bisa nanti datang gitu, mampir ke sekolah Ibu. Boleh Pak, boleh, mangga di Antos. Atau non bisa nih Bu. Sami mangga Pak Agung. Terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya dan berpartisipasi di sesi 2 ini. Kemudian masih ada waktu 5 menit lagi Ibu untuk kita simpulan statement aja dari Ibu berarti ya, karena waktu tinggal 5 menit lagi. Seperti itu Ibu ya. Mangga Ibu. Ya, baik, saya simpulkan kaitannya dengan paparan yang saya sebutkan tadi, bahwa peran kepala sekolah sebagai pemimpin itu harus mampu merumuskan visi misi sekolah
dengan komitmen bersama sehingga menemukan nilai-nilai yang menjadi landasan bagi sekolah yang dipimpinnya. Itu barangkali itu ya Pak ya. Iya. Kemudian juga kepala sekolah wajib memahami pengetahuan tentang kebijakan dan arah pengembangan pendidikan secara nasional, tren sosial Pak, dan lingkungan. Jadi tugas kepala sekolah juga menghubungkan sekolah dengan dunia usaha dan industri. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Kemudian simpulan yang ketiga, kepala sekolah juga harus mampu mendefinisikan tantangan dengan jelas, mencari solusi positif, berkolaborasi dengan pihak lain sehingga dapat mendapatkan data dan informasi dari sumber daya yang ada untuk menginformasikan, mengkomunikasikan sebuah keputusan. Dan yang keempat, kepala sekolah juga harus mampu bernegosiasi dan mengkolaborasi dan kemudian juga mengadvokasi secara efektif agar pengembangan sekolah dengan komunitas sekolah maupun stakeholder ini berperan ya sebagai pelatih atau coach mampu merespon dengan jelas, sanggup menerima umpan balik atau feedback ya dari hasil tadi yang saya sebutkan supervisi tadi. Kemudian yang kelima, sekolah juga harus memiliki kemampuan memahami konteks dinamika sosial politik terutama di tingkat lokal di mana mereka bekerja, sanggup meningkatkan jejaring atau memperluas networking, kecakapan atau skill ya. Nah, ini juga menjadi bagian yang harus dikuasai oleh kepala sekolah untuk meningkatkan pengembangan pendidikan. Itu saja barangkali simpulannya, Pak. Iya, baik Ibu, terima kasih atas simpulan pada sesi daring hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan yang sudah hadir di sesi 2 ini. Kemudian mari kita tutup Ibu berarti ya kegiatan sesi ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan apabila ada salah kata. Kemudian kegiatan ini saya serahkan kembali kepada host kita Pak Aditya Ipan. Mangga Pak Adit. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Dede selaku moderator. Suara saya jelas Pak? Ada suaranya? Ada Pak, Ada. Baik, mungkin sebelum berakhirnya sesi ikon kita di sesi 2 ini, silakan Bapak Ibu partisipan bisa mengisi presensinya di kolom chat ya. Sudah di-share di sana. Di depan. Jadi di depan. Ya. Oke, baik, terima kasih tentunya untuk pada semua petugas, Bapak Dede Supriyatna selaku moderator yang memandu acara diskusi kita yang luar biasa bersama Ibu Ida Yuniatis Surtika MM sebagai narasumbernya. Mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan bisa mendapatkan hal yang bermanfaat untuk kita kembangkan ke depan. Amin ya Allah. Oke. Mohon maaf juga apabila dari saya tentunya selaku host apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam lisan atau hal yang lainnya. Terima kasih, nanti kita bertemu lagi di acara-acara berikutnya. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.